Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia, kelas 3G dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya ingin menjelaskan tentang keterampilan berbahasa. Bahasa menunjukkan bangsa, yang berarti bahwa baik buruk sifat dan tabiat orang dapat dilihat dari tutur kata atau bahasanya. Dengan demikian, bahasa merupakan indikator penting bagi martabat seseorang, sekelompok orang, lembaga, organisasi, partai, ataupun bangsa. Keterampilan berbahasa adalah kemampuan dan kecekatan menggunakan bahasa yang dapat meliputi mendengar atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan berbahasa dibagi menjadi dua, yaitu lisan dan tulis. Lisan meliputi menyimak dan berbicara, sedangkan keterampilan berbahasa tulis meliputi membaca dan menulis. Belajar berbahasa lisan itu merupakan salah satu upaya yang harus ditingkatkan oleh peserta didik dalam meningkatkan kemampuan berbicara secara lisan. Maka, berbahasa lisan juga sangat perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu, tiap-tiap pendidikan perlu mempelajari bagaimana cara meningkatkan keterampilan berbahasa di sekolah dasar agar dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Pada kenyataannya, peningkatan kemampuan berbahasa lisan tersebut dimaksudkan agar anak-anak sekolah dasar mampu memahami pembicaraan orang lain baik langsung maupun lewat media, misalnya radio, televisi, dan pita rekaman. Tujuan yang lain adalah agar anak-anak mampu mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka secara lisan. Dengan demikian, kemampuan mereka dalam berkomunikasi secara lisan diharapkan dapat meningkat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Bahasa lisan anak-anak lebih banyak berisi komentar. Hal ini terjadi karena topik yang harus disampaikan dalam proses komunikasi memerlukan penjelasan. Misalnya, anak-anak harus menjelaskan pentingnya memelihara lingkungan, menceritakan pengalaman pribadi, dan bagaimana cara belajar yang baik. Rangkaian penjelasan itu secara konkret diungkapkan melalui kalimat-kalimat yang sesuai dan yang saling terikat. Adapun upaya meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Indonesia di sekolah. Yang pertama yaitu guru menjadi model yang baik untuk dicontoh oleh siswa, di mana siswa sangat membutuhkan suatu model guru yang dalam berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Guru hendaknya memberikan contoh konkret dengan keteladanan dalam berbahasa agar siswa dapat menirukan dan melafalkan kata atau kalimat dengan tepat sesuai kaidah yang berlaku. Yang kedua, menerapkan pembelajaran dengan pendekatan modeling the way. Maksudnya, pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia pada keterampilan berbicara bahasa Indonesia perlu menerapkan pendekatan modeling the way atau membuat contoh praktik. Strategi ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan keterampilan berbicara bahasa Indonesia melalui demonstrasi. Dari hasil demonstrasi ini kemudian diterapkan dalam keseharian di sekolah, yaitu siswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil. Identifikasi beberapa situasi umum yang biasa siswa lakukan di ruang kelas dan luar kelas dalam berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian, siswa mendemonstrasikan satu persatu dalam berbicara bahasa Indonesia. Ketiga, adanya penilaian keterampilan berbicara bahasa Indonesia. Walaupun pelaksanaannya di luar kegiatan belajar mengajar, tetapi guru harus mengadakan penilaian keterampilan berbicara pada kesehariannya. Penilaian ini akan menjadi motivasi bagi siswa
untuk berusaha mempraktikannya baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dengan demikian, siswa termotivasi untuk melakukan perbuatan yang sama, bahkan berusaha meningkatkannya. Dan yang terakhir, sekolah membuat program sehari berbahasa Indonesia, di mana program sehari berbahasa di tiap sekolah merupakan kondisi eksternal yang efektif untuk mempraktikkan keterampilan berbahasa. Adapun faktor penghambat berbahasa lisan, faktor-faktor lain yang mempengaruhi siswa dalam berbahasa lisan adalah kekurangan interaksi antara murid dengan pendidiknya, sehingga siswa tidak mendengar pembicaraan dari gurunya dan tidak termotivasi dalam melakukan proses pembelajaran. Dalam berbahasa lisan, proses menyimak mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pengetahuan siswa dalam berbahasa lisan. Adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya: pertama, kurangnya minat siswa dalam membaca; kedua, tidak adanya kemampuan dalam mendengar; dan yang ketiga, sedikitnya keterampilan dalam berbicara. Terakhir, kurangnya motivasi dalam melakukan proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.